Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Ftisabila dengan NPM 202103063 dari Pendidikan Masyarakat kelas D. Di sini saya akan membahas mengenai kebutuhan normatif, yang mana video pembelajaran ini merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Analisis Kebutuhan Kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Iwin Hermina, MPD. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari kebiasaan hidup yang berlangsung secara turun-menurun. Nah, kebiasaan itu dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia hidup, tinggal, dan menetap. Nah, sikap dan perilaku individu biasanya berbeda-beda sesuai dengan karakteristik, kepribadian, dan pembawaan masing-masing. Meskipun demikian, lingkungan sangat berperan penting untuk mempengaruhi setiap tindakan. Namun, dalam setiap tindakan, ada satu norma yang perlu ditaati dan dipatuhi. Di sini, norma mengandung sebuah pengertian di mana sebagai aturan, ketentuan yang mengikat warga dalam suatu masyarakat dan dipakai sebagai sebuah panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai. Nah, norma ini biasanya digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Nah, biasanya dalam dunia pendidikan dikenal sebagai analisa kebutuhan kurikulum. Nah, di mana analisa kebutuhan kurikulum ini digunakan sebagai sebuah prasyarat mutlak untuk menyelenggarakan proses pendidikan dalam pembelajaran. Kebutuhan yang pertama yang akan dibahas adalah kebutuhan normatif. Nah, kebutuhan normatif adalah sebuah kebutuhan yang ada dibandingkan dengan norma-norma tertentu. Nah, dikatakan juga sebagai kebutuhan yang timbul apabila seseorang atau suatu kelompok yang berbeda dalam sebuah ukuran atau suatu yang telah ditetapkan. Kita masuk ke dalam sebuah contoh. Nah, pertama di bidang kesehatan. Nah, biasanya seseorang dapat disebut menderita kekurangan apabila ia senantiasa makan yang nilai gizinya di bawah ukuran yang telah ditetapkan oleh sebuah instansi yang bergerak di bidang pendidikan. Apabila di bidang politik, misalnya secara normatif ditetapkan bahwa untuk menduduki sebuah jabatan struktural disyaratkan untuk mengikuti sebuah diklat kepemimpinan. Nah, apabila pada suatu pemerintahan daerah, suatu pejabat yang akan dipromosikan lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan jumlah pegawai yang telah ditetapkan, yang mana telah memenuhi persyarat diklat kepemimpinan, maka secara normatif terdapat sebuah kebutuhan untuk mengikuti diklat kepemimpinan tersebut. Selanjutnya di bidang pendidikan, dan di mana ia muncul bila penampilan seseorang siswa di suatu lembaga pendidikan berada di bawah rata-rata penampilan yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut. Kalau demikian, tidaklah mudah untuk mengetahui dengan pasti mengenai perbedaan keadaan seseorang atau kelompok dengan ukuran yang telah ditetapkan. Karena hal ini disebut karena suatu keadaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keadaan iklim, prestasi kerja, kondisi badan, keadaan keluarga, di mana perbedaan ukuran yang digunakan dan perbedaan yang dimiliki oleh seseorang. Mana dalam setiap contoh kebutuhan dari kebutuhan normatif ini lebih spesifiknya lagi dalam bidang pendidikan, di mana membandingkan peserta didik dengan standar nasional seperti UN, UMPTN, dan yang lain-lainnya, di mana ini menjadikan sebuah tolak ukur dari kemampuan dari seseorang peserta didik dan diperoleh dengan hasil ujian mereka apabila nilai mereka memadai, cukup, ataukah kurang. Dan di mana kebutuhan ini menjadikan sebuah pedoman bagi peserta didik untuk memusatkan perhatiannya pada hasil ujian tersebut dengan menambah dan mengembangkan materi dalam kegiatan belajar dan mengajar. Yang bisa diambil dari pembelajaran kali ini adalah
Dalam dunia pendidikan, analisa kebutuhan pembelajaran sebagai prasyarat mutlak untuk menyelenggarakan proses pembelajaran, di mana analisa kebutuhan ini yang pertama, kebutuhan normatif, yang mana merupakan kebutuhan yang timbul apabila seseorang atau suatu kelompok berbeda dalam keadaan di bawah ukuran satu kelompok yang telah ditetapkan, di mana kebutuhan normatif ini dalam dunia pendidikan, satu contohnya dalam sebuah penampilan siswa dan juga standarisasi penilaian satu peserta didik. Sekian saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.